Terima kasih Tuhan Yesus. Hari yang baru, kami perlu Engkau ya Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau ku andalkan, Kau ku percaya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya. Allahku, sumber pertolongan. Allahku, gunung batu keselamatan. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Kau ku andalkan sepanjang waktu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bersyukur Tuhan, terima kasih buat pagi ini, buat kesehatan, kekuatan, kesetiaan yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi buat kami. Bersyukur Tuhan, bersyukur. Kami percaya hari ini ada sesuatu yang luar biasa, yang ajaib yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Berkati firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami semua. Beri kami hati yang mau terbuka, mau menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Hidup dengan Berhikmat. Hidup dengan berhikmat, ya. Ayatnya ada di dalam Efesus. Kalau beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang Efesus pasal 4, hari ini kita bahas Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, Efesus 5 ayat 15 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Efesus 5 adalah panggilan untuk kita sebagai orang percaya untuk hidup di dalam terang. Ya. Kalau saudara baca Efesus pasal 5, saudara akan tahu bahwa kita ini orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk kita hidup sesuai dengan identitas kita. Sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah, yaitu hidup di dalam terang Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Ayat 8 berkata begini, Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tuhan mau kita yang sudah dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib, kita hidup sebagai anak-anak terang. Kita telah dibawa keluar oleh Tuhan Yesus dari gelap kepada terangnya. Untuk itu kita Rasul Paulus mengatakan sebagai orang yang telah ditebus, kita tidak lagi ada di dalam kegelapan, tetapi kita adalah anak terang. Oleh sebab itu kita harus hidup sebagai anak terang. Ya. Permasalahannya adalah dunia senantiasa ingin menyeret kita kembali dalam gelap melalui tantangan, keadaan, ekonomi, dan masih banyak lagi. Saudara, dan kadang dunia mungkin gak bawa kita untuk masuk dalam gelap. Tapi dunia bawa kita, tarik kita supaya kita ada di tengah. Bukan gelap, bukan terang, abu-abu. Nah ini gak benar juga saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan berkata gini, kalau kamu gak panas, kamu gak dingin, tengah-tengah, anget-anget kuku dimuntahkan saudaraku ya. Oleh sebab itu kita perlu tahu kita ini ada di dalam gelap atau di dalam terang. Kita ini sudah anak-anak terang atau masih anak-anak gelap. Nah, untuk itu kita perlu hidup dengan hikmat Tuhan. Saya ini anak terang, saya hidup dalam terang atau masih abu-abu. Kayaknya terang sih, tapi agak gelap dikit. Ya saudaraku. Ayat 15, kita lihat ayat 15. Karena itu
perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya, kita harus perhatikan hidup kita dengan seksama. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Alkitab katakan jangan hidup seperti orang bebal, tapi hiduplah seperti orang arif. Orang bebal itu orang yang tidak berubah. Orang yang sulit berubah. Orang yang gak ngerti-ngerti ya, sulit diajar. Dikasih firman Tuhan, difirmani bertahun-tahun. Jadi orang percaya, jadi orang Kristen bertahun-tahun dengar firman. Tapi tidak berubah, itu orang bebal. Tapi Tuhan mau kita tidak menjadi orang bebal, tapi menjadi orang arif. Kata arif dalam bahasa Inggrisnya wise, bijaksana, berhikmat. Orang berhikmat itu, ya, Tuhan mau kita jadi orang yang berhikmat. Nah, orang berhikmat tidak sama dengan orang yang pandai. Tidak sama orang yang punya pengalaman yang banyak, pengetahuan yang luas, pandai. Bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Jawa, bahasa Afrika, bahasanya aku Daniel aja tahu gitu ya. Pinter. Bukan hanya itu. Atau orang berhikmat itu adalah orang yang punya pengalaman yang banyak. Saya ngerti ini, saya tahu ini, saya pernah ngalami ini dan lain sebagainya. Bukan itu saudaraku. Hikmat adalah kepekaan rohani yang akan menolong kita dalam menjalani kehidupan untuk menggenapi rencana Allah. Jadi hikmat itu kepekaan rohani. Hikmat datang dari Allah melalui hubungan kita dengan Allah. Ya, makanya Amsal katakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Jadi hikmat itu berhubungan dengan relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, ya. Itu adalah hikmat. Semakin kita punya relasi dengan Tuhan, kita akan diberi hikmat, kita akan punya hikmat. Yang walaupun kadang-kadang jawaban Tuhan bisa melalui pengetahuan kita. Bukan berarti, gak usah pintar, yang penting berhikmat. Enggak, kadang-kadang jawaban Tuhan juga melalui pengetahuan kita, pengalaman kita. Ya, itu juga akan dipakai Tuhan untuk memberi jawaban kepada kita. Mengapa hikmat itu penting Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita lihat firman Tuhan, ya, kita lihat apa yang ada di dalam firman Tuhan. Kadang-kadang, bukan hanya kadang ya, tapi apa firman Tuhan itu tidak tertulis, keputusan hidup kita itu secara jelas dan terang gitu ya. Kamu harus lakukan ini, kamu gak boleh itu, kamu gak boleh ini, gak boleh itu. Ya, memang ada yang seperti itu. Jangan ini, jangan, ada yang jelas. Tetapi kan kadang jangan membunuh. Oh ya, tidak membunuh. Tapi perkataan kita bisa membunuh orang loh. Nah, itu juga sama dengan membunuh loh. Ya. Nah, ini yang kadang kita memerlukan hikmat itu karena ini saudaraku. Kekristenan bukan sekadar soal mentaati aturan, moral, jangan ini, jangan itu. Tapi kita harus memutuskan sesuatu. Ini baik gak seperti ini? Nah, di situ diperlukan hikmat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu diperhadapkan pada pilihan demi pilihan. Benar gak saudara? Pilihan demi pilihan. Dan pilihan kita, pilihan demi pilihan yang kita hadapi, itu gak selalu hitam, gak selalu putih. Kalau hitam dan putih kita bisa membedakan. Oh, yang putih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang hitam yang enggak. Tapi kadang-kadang pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita itu
warnanya abu-abu, setengah hitam, setengah putih. Sehingga disinilah kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu hidup di dalam hikmat Tuhan supaya kita bisa memilih yang benar-benar kehendak Tuhan. Ya. Yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang berjalan dengan hikmat Tuhan akan memiliki cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita punya hikmat Tuhan, maka kita akan punya cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan sungguh-sungguh. Perhatikan dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Bagaimana kamu hidup. Ya, bagaimana kamu hidup. Kata hidup di sini kalau di dalam bahasa Inggrisnya di New International New English Version ya, dan ada beberapa yang lain itu menggunakan kata walk, berjalan. Berjalan atau walk itu cara hidup. Ya, cara hidup biasanya di dalam Alkitab itu diterjemahkan sebagai cara hidup. Berjalan selalu berkaitan dengan arah dan tujuan. Saya kasih contoh seperti hari ini, saya mau ke gereja. Rumah saya ada di Jalan Penanggungan. Saya mau ke gereja, maka saya harus mengambil arah sesuai dengan arah ke gereja. Kalau dari rumah saya harus ke kiri, lewat Semeru, ya, Empunala, Gajah Mada, Hos-Cokroaminoto, atau bisa lewat jalan yang lain, lewat perumahan Magersari, lalu lewat Jalan Pemuda, masuk lagi, enggak tahu itu jalan apa itu ya. Masuk lagi mungkin, tapi arahnya tetap ke arah gereja. Tapi kalau saya keluar rumah, saya ke kanan, saya ke Jalan Muria, saya ke Jalan Ijen, saya keluar tol, saya masuk tol ke Surabaya, maka saya tidak akan pernah sampai ke tujuan saya, yaitu ke gereja. Ya saudara, Rasul Paulus ingin kita memperhatikan arah hidup kita. Kemana arah hidup kita menuju? Dan apa motivasi utama dalam kehidupan kita? Kemana arah hidup kita ini? Ya. Seperti contoh tadi, tidak peduli seberapa jauh saya berjalan, mungkin sampai baterai sepeda listrik saya habis. Tapi kalau saya tidak mengarah ke gereja, saya tidak akan pernah sampai ke gereja. Karena arahnya salah, saudara, Bapak, Ibu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita bisa saja berkata, saya mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau hidup sesuai dengan arahan Tuhan. Tapi jika hidup kita ini dipenuhi dengan kebohongan, apalagi curang, hidup semaunya sendiri, hidup tidak dalam kebenaran, ya, maka kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak sedang mengarah kepada Tuhan, tidak sedang mengarah kepada kehendak Tuhan. Walaupun kita ke gereja, walaupun mungkin kita baca Alkitab, tapi kalau hidup kita dari hari ke hari penuh dengan kebohongan, apalagi perselingkuhan, kecurangan, manipulasi, ya, wah, tidak jujur dalam segala hal, tidak hormat kepada orang tua, tidak mengasihi, hidup kita masih seperti kehidupan kita yang lama, perkataan kita masih tetap sama, cara berpikir kita tetap sama. Kita tidak sedang mengarah kepada kehendak Tuhan, tapi kepada arah yang lain. Mungkin saudara berkata begini, saya ingin jadi orang sukses.
Saya kepingin menghasilkan banyak uang ya. Saya ini pingin ini dan itu, saya pingin jadi orang kaya. Tidak salah saudaraku. Jadi sukses, jadi orang kaya. Ya. Kalau sekarang saya lihat anak-anak kecil tuh, murid saya di Jogja saudara, dia pakai bahasa Inggris gitu. Guys, oh, bahasa Inggris ya, saya tanya mamanya. Wah keren ini. Ya dia cita-citanya mau punya vlog, mau jadi influencer. Ya, gak apa-apa saudaraku. Tetapi yang perlu kita tanyakan adalah, saya mau kaya, saya mau punya uang banyak. Untuk apa? Ya ini yang perlu. Bukan apa yang harus saya lakukan. Tapi untuk apa? Mengapa aku melakukan itu? Kalau aku punya uang banyak, untuk apa? Mau digunakan untuk apa? Kalau aku sukses, untuk apa? Kalau aku punya jabatan yang tinggi, untuk apa? Kalau karirku bagus, untuk apa? Apa tujuannya? Apa motivasinya? Kalau tujuannya hanya untuk memperkaya diri, kalau tujuannya hanya untuk pembuktian diri, ya supaya saya tidak disepelekan oleh keluarga saya, diri kita, aku, saya punya jabatan supaya saya bisa ngontrol orang lain, supaya saya bisa mimpin orang lain, supaya nggak hidup sembarangan, harus cocok dengan hati saya. Lah buat apa saudaraku? Ya, tapi kalau kita punya arah yang benar, hidup dengan hikmat, saya mau menjadi orang yang diberkati Tuhan, supaya hidup saya memberkati orang lain, memuliakan nama Tuhan. Itu kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan gak boleh jadi orang kaya, boleh, harus. Tapi untuk apa? Bukan gak boleh saudara jadi orang sukses, harus. Karena Alkitab merancangkan, Alkitab katakan Tuhan punya rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi untuk apa? Ini yang penting. Kalau untuk diri kita sendiri, itu tidak ke arah Tuhan. Tapi biar hidup saya memuliakan Tuhan. Menjadi berkat. Lah arah saudara kepada Tuhan, itu hidup yang berhikmat. Perhatikanlah dengan seksama. Keputusan-keputusan yang kita ambil, biar keputusan-keputusan itu, apapun yang kita ambil, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, biar itu menuju ke arah Tuhan. Ya, punya tujuan, tujuannya memuliakan nama Tuhan, tujuannya melakukan kehendak Tuhan, motivasinya memuliakan nama Tuhan, motivasinya melakukan kehendak Tuhan. Kenapa saya melayani? Bukan supaya saya kelihatan hebat, enggak. Tapi saya mau melakukan kehendak Tuhan. Saya mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Ini yang seringkali saya sampaikan kalau sedang melatih guru-guru sekolah minggu gitu ya. Dalam seminar gitu. Untuk apa saudara melayani? Untuk apa saudara jadi guru sekolah minggu? Ada yang bilang, ya karena anak-anak itu lucu. Siapa bilang anak-anak itu lucu selalu? Kadang anak-anak lucu. Kadang ada waktu-waktu tertentu anak gak lucu. Jadi kalau anak gak lucu, saudara gak melayani Tuhan. Saudara gak cinta sama anak-anak itu. Tapi kalau tujuan kita melayani, karena kita mau melakukan kehendak Tuhan. Lucu gak lucu tetap kita layani. Nurut gak nurut tetap kita layani. Sesuai dengan hati kita atau tidak sesuai dengan hati kita, tetap kita layani. Sesuai dengan rancangan kita atau tidak sesuai dengan rancangan kita, kita tetap lakukan yang terbaik. Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-16 saudaraku. Hidup yang berhikmat. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hidup yang berhikmat yang pertama tadi adalah hidup yang punya arah. Punya tujuan, punya motivasi untuk memuliakan Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, hidup yang berhikmat adalah hidup yang mempergunakan waktu yang ada.
mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita bicara waktu, itu bukan hanya bicara tentang 24 jam hidup kita dalam sehari yang harus kita lakukan. Tapi waktu itu berbicara tentang kesempatan. Ya saudaraku, waktu itu bicara tentang kesempatan yang harus digunakan dengan bijaksana. Hidup ini adalah kesempatan. Waktu itu adalah kesempatan. Jadi selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk hidup melakukan kehendak-Nya. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk hidup memuliakan Dia. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk hidup menikmati Tuhan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk hidup menggunakan talenta kita. Talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk orang lain, untuk membangun orang lain. Dan untuk memuliakan Tuhan. Hidup itu adalah kesempatan. Orang yang berhikmat adalah orang yang menggunakan kesempatannya dengan sebaik-baiknya. Orang yang menggunakan hidupnya, yang menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dan saudara perlu ingat, waktu itu terbatas. Ya, waktu itu terbatas. Saudara, anak-anak muda gak bisa berkata gini, waktu saya masih panjang. Siapa bilang? Banyak anak-anak muda yang dipanggil Tuhan. Bahkan anak-anak kecil, bahkan anak-anak yang baru dilahirkan, bahkan anak yang belum dilahirkan. Dipanggil Tuhan. Waktu itu sangat terbatas. Oleh sebab itu kita harus gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Itu adalah orang yang berhikmat. Kita sering mendengar ungkapan, kita sering dengar kata, mengalir aja. Mengalir aja. Dijalani aja. Itu juga gak benar Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita hanya ngikuti arus, gak penuh pertimbangan, ya pokoknya ngalir aja. Ada lagunya, sera, ya ngalir aja. Aku memetata. Ngalir aja, nikmati hidup ini. Kita akan banyak kehilangan kesempatan. Kita akan kehabisan waktu. Ya, kehilangan kesempatan. Makanya ada orang yang berkata begini, di mana tempat harta karun terbesar di dunia? Bukan di Laut Pasifik saudaraku. Tapi harta karun terbesar di dunia itu di kuburan. Kenapa? Karena banyak orang menyia-nyiakan kesempatan. Banyak orang menyia-nyiakan waktunya. Dan mati. Dikubur. Kesempatannya dikubur. Waktunya dikubur. Habis. Yang harusnya dia bisa hidup memuliakan Tuhan. Dengan waktunya, kesempatannya tidak bisa lagi. Karena terkubur. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara engkau masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Hiduplah sebagai orang berhikmat. Pakailah kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan. Itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Walaupun saudaraku, kehendak Tuhan kadang-kadang kita nggak bisa lihat dengan jelas. Ada anak muda WA saya gini, Kak, saya mau tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya. Apakah ini kehendak Tuhan ya Kak? Saya mau jawab apa saudaraku? Saya mau jawab, itu bukan kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hidupmu seperti ini. Kayak peramal ya saudara. Padahal saya juga masih bergumul. Masih bersekutu dengan Tuhan. Supaya saya semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saya. Supaya saya semakin mengikuti arah kehendak Tuhan. Kadang kita itu maunya kalau Tuhan punya kehendak langsung ditunjukkan. Ini loh kehendaknya. Tidak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Disinilah diperlukan. Ya tadi itu. Supaya kita punya hikmat. Diperlukan persekutuan dengan Kristus.
persekutuan dengan Roh Kudus. Hidup bergantung sungguh-sungguh kepada Roh Kudus. Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Mengandalkan Roh Kudus. Supaya kita hidup dengan hikmat. Dan kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, andalkan Roh Kudus. Bangun keintiman. Baca firman. Bersekutu dengan Tuhan. Saudara akan mengerti kehendak Tuhan. Saudara akan hidup sebagai orang yang bijak dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam hikmat. Biar kami boleh hidup dalam hikmat yang punya arah tujuan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami impikan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Dan hidup menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Hidup bersekutu dengan Tuhan. Supaya hidup kami semakin mengerti kehendak Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus supaya hidup kami semakin mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih, tuntun kami Roh Kudus. Bersyukur Tuhan. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.